ada sifat kesombongan di dalam dirinya, saya lebih baik dari kamu. Maka jangan sampai seseorang itu terbelenggu dengan kecerdasannya, terbelenggu dengan kepintarannya, terbelenggu dengan bisa menyebutkan ayat, posisi ayat seperti di sisi kanan, sisi kiri, nomornya sekian, nomor sekian, dan seterusnya. Lancar berbicara, lihai berbicara, retorika yang hebat, sehingga orang menganggap ente siapa menasihati saya? Ente siapa? Apa kelebihan ente? Ente tidak menghafal Quran, tidak menghafal hadis, tidak tahu letak kanan, letak kiri, atas bawah dan atas bawahnya Al-Quran. Ente siapa mau menasihati saya? Allah musta'an. Ini sangat berbahaya zaman rahmatullah. Karena ini adalah merupakan sifat warisan iblis yang banyak manusia sekarang ini dengan hartanya, dengan kecerdasannya, dengan pangkatnya, mereka kemudian batarul haq, menolak kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Adari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah taala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fika yuhibbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Susah menerima kebenaran, tidak mau menerima kritikan dan saran dari orang lain, menunjukkan bahwasanya orang tersebut berada di atas sifat kesombongan. Di mana Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan pernah mencium bau surga orang yang ada di dalam dirinya sifat kesombongan. Meskipun dia ahli ilmu, meskipun dia ahli taqwa, meskipun dia orang zuhud, orang-orang wara, tetapi kalau ada di dalam dirinya sifat kesombongan, maka mereka tidak akan pernah sama sekali mencium bau surga. Adapun sifat kesombongan, kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, adalah batrul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dua perkara ini akan menjadi mendominan di dalam diri seseorang manakala dia public figure, manakala dia orang yang ternama, manakala orang yang diidolakan, yang banyak fansnya, yang ketika dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, batrul haq, mereka pun dengan ego yang mereka miliki, dengan kesombongan yang mereka miliki, menolak kebenaran. Seolah-olah apa yang dikritiki dengan kesalahan yang dia terjatuh padanya, ataupun yang disarankan atau dinasihatkan kepadanya, dia menganggap seolah-olah apa yang dia lakukan itu benar. Ini bahayanya zaman rahmatullah, seperti sifatnya iblis la'natullah alaihi. Ketika dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud memberi hormat kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka pun dia enggan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Karena kenapa? Ada sifat kesombongan di dalam dirinya, saya lebih baik dari kamu. Maka jangan sampai seseorang itu terbelenggu dengan kecerdasannya, terbelenggu dengan kepintarannya, terbelenggu dengan bisa menyebutkan ayat, posisi ayat seperti di sisi kanan, sisi kiri, nomornya sekian, nomor sekian, dan seterusnya. Lancar berbicara, lihai berbicara, retorika yang hebat, sehingga orang menganggap ente siapa menasihati saya? Ente siapa? Apa kelebihan ente? Ente tidak menghafal Quran, tidak menghafal hadis, tidak tahu letak kanan, letak kiri, atas bawah dan atas bawahnya Al-Quran. Ente siapa mau menasihati saya? Allah musta'an. Ini sangat berbahaya zaman rahmatullah. Karena ini adalah merupakan sifat warisan iblis yang banyak manusia sekarang ini dengan hartanya, dengan kecerdasannya, dengan pangkatnya, mereka kemudian batarul haq, menolak kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal zaman rahmatullah, ya kita ini manusia biasa, manusia rendahan. Siapa sih kita ini? Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Allah Jalla Jalaluhu. Dan semua apa kelebihan yang kita miliki ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak patut kita pertontonkan dengan kesombongan yang kita miliki sehingga menolak kebenaran. Dan bukan sampai di situ saja. Setelah mereka merendahkan Allah Jalla Jalaluhu dengan menolak kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, berujar Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka pun wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Maka dalam keadaan seperti ini zaman rahmatullah, saya ingin menjelaskan sedikit. Hati-hati terperangkap dengan kecerdasan yang antum miliki.
Hati-hati terperangkap dengan kelihayan, kepintaran, keahlian yang Anda miliki. Karena boleh jadi keahlian, keterampilan yang Anda miliki, kecerdasan yang Anda miliki, Anda pun merasa ujub, merasa bangga, merasa sombong, menolak kebenaran, merendahkan manusia. Sehingga apa? Terperangkapnya seseorang ini dengan pemikiran yang mereka miliki di atas kebenaran, inilah yang membinasakan mereka. Hati-hati. Dan sampai ente yang sudah keliru, sudah salah, ngetol, oh anak nggak salah, anak benar, anak orang pintar, anak orang cerdas. Ini bahaya. Karena Anda bisa terperangkap dengan kecerdasan Anda sendiri, ujub dengan kecerdasan Anda sendiri, sombong dengan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Orang-orang yang menasihati Anda, hati-hati. Saya sebutkan di antara kisah-kisah yang kita bisa ambil petik untuk tidak berlaku sombong. Begitu pula senantiasa mewas diri, jangan sampai kita terperangkap dengan keahlian, kepintaran, kecerdasan yang kita miliki. Abdurrahman ibn Muljam. Mungkin sebagian antum sudah mengetahui siapa itu Abdurrahman ibn Muljam. Atau mungkin juga antum belum tahu siapa Abdurrahman ibn Muljam. Abdurrahman ibn Muljam ini sangat terkenal, ditorehkan namanya dalam kitab-kitab sejarah. Di antaranya kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Begitu pula dengan kitab-kitab sejarah Rahiqul Makhtum. Begitu pula dalam kitab sejarah yang lainnya disebutkan Abdurrahman ibn Muljam ini figur lelaki yang saleh, zuhud, bertakwa kepada Allah. Dia bukan lelaki bengal yang buta sama sekali terhadap ilmu agama. Dia paham agama, ikhwan. Di wajahnya terlihat dengan nyata jejak sujud, nampak atharus sujud. Dia adalah penghafal Quran dan sekaligus sebagai guru yang berusaha mendorong orang lain untuk menghafalkannya. Abdurrahman ibn Muljam saleh, bertakwa kepada Allah, berilmu. Lebih hebat daripada si fulan yang kemarin, ya, yang si Cepi dan seterusnya, merendahkan manusia. Kemudian satu ketiga siapa ini? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan surat dari Amr bin As yang pada saat itu gubernur di Mesir, di mana Amr bin As ini meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengiring dari kota Madinah seorang guru penghafal Quran, qurra yang ahli qiraah, untuk diutus ke Mesir mengajarkan penduduk Mesir bacaan Quran. Maka siapakah yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Direkomendasi Umar bin Khattab untuk dikirim, ditugaskan di Mesir mengajarkan manusia bacaan Quran, Abdurrahman bin Muljam. Maka saya bacakan buat antum. Amr bin As mengatakan, ya Amirul Mukminin, arsil li rajulan qari'an lil Quran. Wahai Amirul Mukminin, utus kepada saya, kirimkan kepada saya seorang lelaki qari'ul Quran, dia penghafal Quran, pembaca Quran. Faqala Umar bin Khattab, maka Umar kemudian membalas suratnya, arsaltu ilaika rajulan huwa Abdurrahman ibn Muljam. Aku utus kepadamu seorang lelaki yang disebut dengan Abdurrahman ibn Muljam, min ahlil Quran. Dia adalah merupakan ahli Quran, penghafal Quran, bagus bacaannya. Athartuka bihi alayya nafsi. Saya lebih condong mendahulukan dirimu, ya, mengutamakanmu. Artinya saya kirim ini orang, padahal saya juga butuh, tetapi saya lebih mendahulukan kamu karena kebutuhan kamu. Kemudian fa idza ataka faj'al lahu dar yaqra'una an-nasa fiha lil-Qur'an wa akrimu. Apabila dia telah datang kepadamu, maka buatkan sebuah rumah untuknya agar manusia bisa mendatanginya untuk belajar Al-Quran. Kemudian wa akrimu, dan muliakan dia. Masya Allah ikhwan. Tapi tahu tidak antum bagaimana Abdurrahman ibn Muljam meninggal? Dia meninggal setelah membunuh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana pemahamannya telah memenjarakannya, ilmu yang dia miliki telah memenjarakannya dan menggiringnya untuk berpemahaman Khawarij. Sehingga dengan fitnah yang terjadi di zamannya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dia pun berinisiatif untuk membunuh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, karena dia menganggap biang keladi kerusuhan yang terjadi adalah Ali ibn Abi Thalib, sehingga dia harus dibunuh. Dan kemudian zaman rahmatullah, setelah dia muncul pemikiran Khawarijnya, terperangkap dengan kecerdasan dan kepintaran yang dia miliki, dia pun ingin menikah salah seorang wanita, dan wanita ini mempersyaratkan, mahar saya adalah membunuh Ali. Maka semakin besar motivasinya untuk membunuh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga kemudian dia pun membunuh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang direkomendasi oleh Umar bin Khattab. Dia ahli ibadah, orang saleh, zuhud, qurra. Bersamaan dengan itu
dia terperangkap dengan kecerdasannya. Dia terperangkap dengan kepintaran yang dia miliki. Menganggap manusia rendah, merendahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan menuduh Ali adalah biang keladi kerusuhan, terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin. Maka dia pun tergugah, termotivasi. Apakah dia orang bodoh? Bukan. Dia orang cerdas, dia orang pintar, dia orang saleh. Makanya hati-hati demi Allah Jalla Jalaluhu. Wa inna minkum, sungguh di antara kalian, kata Nabi SAW, ma bainahu wa bainaha illa idhira, antara dia dengan syurga tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihim kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, tetapi takdirnya mendahuluinya, dia pun beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Hati-hati, ini sangat urgen. Antum yang mungkin dilihat cerdas, pintar, saleh, zuhud, bertakwa kepada Allah, mungkin kita melihat antara dia dengan syurga tinggal sehasta. Ini orang ini tinggal beberapa langkah dia masuk syurga. Hati-hati. Fayasbiqu alaihim kitab, tetapi takdirnya mendahulunya, dia pun beramal-amal penduduk ahli neraka di akhir hidupnya, maka dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, dan tidak ada jaminan ustaz ente, kiai ente, anak pun pribadi, siapapun di antara kita yang masih hidup, tidak ada jaminan demi Allah kita meninggal di atas iman dan Islam yang benar, akidah yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Seperti Abdurrahman ibn Muljam. Dan ketika Abdurrahman ibn Muljam tertangkap setelah membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia pun siap dipancung kepalanya. Dan tahukah antum, ketika ingin dipancung kepalanya, dia mengatakan, la taqtuluni marratan wahidah, ente jangan penggal kepala saya satu kali saja, yakni la taqta ra'si, jangan kau potong kepala saya, jangan kau penggal kepala saya. Ya, dia kemudian mengatakan, qat'i atrafi syai'an fa syai'an hatta ara atrafi tu'adzu fi sabilillah, akan tetapi potong-potonglah bagian tubuhku satu persatu, perlahan-lahan, supaya saya bisa melihat tubuh ini menjadi saksi saya berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar. Allahu Akbar ikhwan. Dia menganggap membunuh Ali adalah merupakan ketakwaan kepada Allah. Dia menganggap, jangan kau penggal kepala saya satu kali saja, tetapi potong-potong pelan-pelan. Itu adalah sebuah jihad di jalan Allah. Terperangkap dengan kecerdasannya, terperangkap dengan keahliannya membaca Quran, terperangkap karena keahliannya dia membaca Quran, kecerdasannya membaca Quran, semangatnya untuk berdakwah di jalan Allah, semangatnya untuk beribadah kepada Allah, terperangkap. Hati-hati ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Adanallahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada kita semua hidayah. Inilah pentingnya kita merujuk, kemudian banyak bertanya kepada para ulama. Hati-hati jangan sampai kita terperangkap dengan seperti Abdurrahman ibn Muljam, seperti Fir'aun, seperti Qarun, yang bangga yang apa yang mereka miliki, dan itu fitnah, ujian yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang, kalau kita cerdas nih, pintar, ada orang yang mungkin lebih bodoh daripada kita, menegur kita, kemudian kita mengatakan, apa kita bisa menerima tegurannya, nasihatnya, atau tidak? Karena kadang ego, kecerdasan, kepintaran yang mereka miliki, banyak yang malu menerima nasihat. Terkadang orang menjadi sombong untuk menerima nasihat, terperangkap dengan kecerdasannya. Hati-hati ikhwatul iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk berjalan di atas agama yang hak ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.